Saya kan paling sering tuh review laptop. Nah, ketika saya nge-review sebelah atau nge-review AMD dengan dibilang SKU yang sama lah, bukan yang sama. Jadi kayak satu tingkatan. Misal Ryzen 5 di sana juga ada angka 5-nya gitu kan. Tapi AMD memang lebih murah, cuman kadang part-partnya itu kayak dikurangi gitu, Mas. Contoh nih ya, misal di sana panelnya 100 sRGB, kok di AMD cuma 60% sRGB gitu. Banyak laptop gaming yang saya lihat itu dari AMD biasanya dikawinkan sama Nvidia, ya kan? Sementara AMD punya discrete graphic card-nya sendiri yang namanya Radeon. Kenapa kok tidak pakai Radeon? Kok banyak yang pakai Nvidia? Apakah AMD ini tidak percaya dengan discrete graphic card-nya sendiri gitu? Hai Andika, guys di sini. Jadi di video kali ini saya kedatangan tamu ya, perwakilannya dari tim AMD. Dan kemarin saya sudah posting di Instagram dan juga di YouTube Community. Jadi terima kasih yang udah tanya-tanya, banyak banget pertanyaannya. Kalau di YouTube Community itu ada 633 pertanyaan. Dan kalau di Instagram tadi saya lihat terakhir ada sekitar 60 pertanyaan. Nah, karena saking banyaknya kita nggak bisa jawab semua, jadi kita pilih atau kita filter 10 pertanyaan aja. Dan yang 10 pertanyaan penanya tadi yang kita pilih bakalan mendapat hadiah gimmick dari AMD. Jadi nanti akan dikirim langsung sama AMD berupa kaos dan juga jaket. Nah, di sini sudah ada Mas Aldian ya, perwakilan dari AMD Indonesia. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit lah, Mas Aldian ini kalau di AMD posisinya sebagai apa? Hai, nama saya Aldian, saya dari AMD Indonesia untuk consumer mobile. Jadi divisi yang saya handle adalah dari laptop, PC all-in-one hingga PC build-up. Oke, jadi mungkin sekarang langsung aja kita jawab ya pertanyaan dari kalian biar durasinya nggak terlalu panjang. Karena pertanyaannya lumayan banyak nih dan udah saya filter 10 seperti yang saya bilang tadi. Oke, jadi pertanyaan pertama dari Rahma_1. Kenapa AMD selalu mengunggulkan jumlah core yang lebih banyak daripada kompetitor? Ya, secara logika, banyak core otomatis juga aplikasi yang Anda jalankan akan semakin lancar. Oke. Banyak otaknya otomatis yang mengerjakan aplikasi itu atau menjalankan aplikasi itu juga semakin banyak dong. Karena terbantu banyak core. Yes, betul banget. Seperti itu. Dan ingat, baru AMD yang bisa mengeluarkan 8 core dan 16 thread di laptop yang super tipis. Contohnya tadi yang kata Mas Dika di Lenovo Yoga, laptop tipis dengan 4800U tadi. yes, 8 core. Mungkin tuh karena fabrikasi yang udah 7 nano ya, jadi bisa ditambahkan core dan thread di situ. Nah, itu juga harus digaris bawah itu. 7 nano itu. 7 nano itu baru AMD juga yang menggunakannya. Yang menggunakan Ya. baru AMD juga. Oke, mungkin itu cukup ya. Jadi buat Rahmawan, sekarang kita ke pertanyaan kedua dari Ricky_Nurwakid. Tanyain bang, kenapa AMD katanya kurang cocok dengan beberapa aplikasi produktif seperti Adobe Premiere Pro dibandingkan dengan kubu sebelah? Oke, itu pertanyaan yang ya sedikit tricky ya. Sedikit tricky ya. Oke. Gini, sebenarnya isu itu sekarang udah nggak ada sih. Kalau Anda menggunakan Adobe Premiere yang tahun 2018 hingga yang terbaru, itu sekarang Anda bisa menggunakan OpenCL dari AMD. OpenCL dari Yes, AMD. jadi Anda bisa mengoptimalkan hardware Anda AMD di Adobe Premiere. Oke, Seperti kalau itu. masalah ini jujur saya biasanya ya, karena kan kebutuhan saya memang di Adobe Premiere Pro. Ada beberapa orang yang mungkin pakai DaVinci atau Final Cut dan lain-lain. Nah, kebetulan saya juga pakai Adobe Premiere Pro dan kalau pakai yang sebelah memang ada teknologinya yang namanya Quick Sync Video itu bisa membantu gitulah. Nah, kalau di AMD berarti ada nih OpenCL yang istilahnya sama lah teknologinya ya. Jadi dia bisa membantu proses rendering gitu. Ya, bisa membuat akhirnya Adobe Premiere bisa optimal jika digunakan di prosesor dan VGA. Oke. Prosesor Mulai AMD. dari Adobe Premiere Pro 2018 sampai 2019 dan yang ke atasnya juga 2020 berarti udah oke ya. udah oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Unknownman357. Kapan Ryzen Zen 3 buat laptop masuk ke Indonesia? Oke, wah ini kayaknya nih fans beratnya AMD nih. Ini Oh, udah oke. nunggu-nunggu. Ngikutin ya? Iya, ngikutin Dari terus. Zen Jadi 2, Zen 3, oke. teman-teman, untuk nanti gen yang terbaru kita yang Zen 3 nanti akan launching di tahun depan udah. Jadi, Wih, tahun depan. Berarti udah. beberapa bulan lagi ya. Yes. Dan semoga juga pandemi kita ini segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas normal seperti biasa. Oke, amin saya kalau itu. Jadi tahun depan ya. Agak ada tanggal bocorannya. Kalau peribahasa orang Jawa itu lakon menang keri. Lakon menang Dan Gary. biarkan orang Siap. itu menjadi ya, Wah. baper lah ya. lakon menang kiri itu kalau bahasa Indonesia
jagoan datang belakangan gitu lah ya, buat yang nggak tahu bahasa Jawa. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Raja Sacikal. Dulu kenapa AMD di laptop sering disebut gampang panas? Loh, kan beneran cepat apa beneran panas? Kan gampang panas gitu ya. Nah, sekarang kayaknya adem-adem aja. Ada peningkatan apa aja di balik itu dan kenapa bisa terjadi panas yang berlebih seperti itu? Oke, jadi gini, ini saya sedikit ingin bicara soal sejarah ya. Sejarah sedikit. Oke. Jadi di zaman dulu kenapa AMD itu sering banget dikaitkan dengan panas, baterainya boros, terus fan-nya itu berisik banget ya di laptop ya. Itu itu mau tidak mau harus diakui, iya betul, karena pada saat itu kita masih menggunakan fabrikasi yang gede. Berapa dulu, Mas? Waktu itu 28 nano ya. Oke. ya. Nah, di tahun 2017 AMD mengeluarkan produk terbarunya yaitu Ryzen Mobile yang ada di laptop seri 2000 series. Oke. Ya, di saat itu kita menggunakan fabrikasi yang sudah 14 nanometer. Habis dari 28 langsung 14. Oke. Ya, 28 ke 14. Itu udah mulai isu gampang panas sudah mulai hilang sih saya ingat. Ya, itu. sebenarnya harusnya udah mulai hilang, tapi kan kadang-kadang itu masa lalu itu masih terngiang-ngiang nih. Oke, jadi istilahnya udah teringat-ingat sedikit. Nah, di situ memang kita ingin memberikan informasi kepada customer kita, kepada teman-teman yang pengguna laptop bahwa ini loh AMD kita sudah beda dengan yang dulu. Oke. Kau bukan yang dulu lagi. Siap. Apalagi sekarang AMD itu sudah menggunakan fabrikasi 7 nanometer seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Pertama kali sebuah device laptop yang menggunakan fabrikasi 7 nanometer adalah AMD. AMD. Dengan 7 nanometer itu otomatis konsumsi dayanya jauh lebih rendah. Betul. Dengan konsumsi daya lebih rendah, otomatis suhunya juga pasti akan lebih rendah. Dengan suhu yang lebih rendah, otomatis fan-nya tidak akan berputar dengan kencang. Baterai pun juga lebih awet. Baterai pun juga lebih kenceng awet. dan hemat daya. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibnu_Nabil. Apakah AMD harus memakai RAM dual channel? Soalnya saya pakai Ryzen 5 3550H seri H ya. Main game single channel ada drop FPS pas main game berat. Oke, sebenarnya RAM dual channel ataupun single channel itu tergantung dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Oke. Kalau tadi dia bertanya Main game. untuk main game, otomatis lebih optimalnya dual channel. Karena ibaratnya gini, di dalam sebuah jalan tol dia punya 2 gate tol, sehingga lalu lintasnya tidak terhambat ataupun tidak terjadi macet. Oke. Bahasa kerennya itu bottleneck. Tapi gini ya, kalau saya lihat dari Ryzen 5 3550H, seharusnya kalau seri H ini dia nggak sebutin sih, harusnya kan pakai discrete grafik. Biasanya seri H kan pasti pakai dikawinkan sama discrete grafik gitu kan. Nah, apakah kalau udah ada discrete grafiknya ini masih butuh RAM konfigurasi dual channel? Karena AMD kan punya yang namanya dynamic, apa itu yang buat IGP itu? Dynamic Share VGA? Dynamic VRAM. Dynamic VRAM, iya. Kan kalau udah punya discrete nggak butuh namanya IGP dong kalau buat gaming seharusnya. Apakah butuh tetap? Oke, kalau untuk aplikasi yang berat, otomatis juga yang bekerja adalah discrete-nya. Oke. Dan kenapa RAM itu juga punya peranan? Iya, karena mau tidak mau RAM adalah sebagai jembatan. Oke. Penghantar data masuk dan keluar. Jadi kalau dia hanya mengandalkan Satu single jalur, channel, ya, satu single jalur, channel. otomatis akan nanti terhambat jalurnya. Seperti itu. Paham. Jadi lebih optimalnya kalau menggunakan dual channel. Tapi apakah cuman khusus AMD? Misal brand lain pun kalau misal single channel dual channel emang nggak terlalu ngaruh performanya? Sebenarnya ngaruh. Sebenarnya ngaruh ya. Di kubu sebelah juga ngaruh sebenarnya. Jadi- Cuma karena ini mungkin dia pegangnya 3550H dan pakainya single channel, ya itu yang dia tanyain. Oke, siap. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya ya dari Reza AMR_. Bagaimanakah langkah kedepannya agar AMD Indonesia bisa menjadi prosesor yang lebih unggul, lebih diminati oleh semua orang ketimbang prosesor sebelah? Inovasi apa aja yang akan diberikan dari tim AMD Indonesia? Oke, sebenarnya dari tahun 2017 saat Ryzen pertama kali launching hingga sekarang kita peningkatan market share kita sangat tinggi banget udahan. Wah, kalau market share saya nggak tahu apa. Tahu kalau performa saya tahu nih. Jadi sejak Ryzen tuh langsung kayak yang kemarin ya, bisa wah, Langsung naik langsung, betul banget. Jadi semenjak Ryzen itu apa ya, banyak
orang yang telah kenal Ryzen akhirnya dan tahu performanya Ryzen seperti apa, akhirnya dia minat untuk beli Ryzen. Dan tiap kali AMD mengeluarkan produk, otomatis AMD juga mengeluarkan sebuah embrio yang baru, bisa dikatakan embrio baru. Contoh seperti ini, Ryzen 2000 series kita menggunakan fabrikasi 14 nanometer. Naik ke 3000 series kita menggunakan 12 nanometer. Naik yang 4000 series kita menggunakan 7 nanometer. Jadi customer membeli produk itu tidak hanya casingnya doang yang baru, mesinnya pun kita berikan baru. Nah, pertanyaan dari saya lanjutan ini ya. Berarti ke laptop nanti bakalan ke 5000 series. Yes. Itu berarti masih tetap pakai 7 nanometer. Masih pakai 7 nanometer. Peningkatannya berapa persen? Ya, karena gini, 7 nanometer bisa dikatakan sebuah Embrio baru yang benar-benar belum ada yang pakai, baru AMD di laptop ya. Di laptop baru AMD yang pakai. Nah, kita ingin memberikan di 5000 series ini sebuah peningkatan yang lebih kompleks lagi. 7 nano oke, di 4000 series 7 nano. Terus kita masuk ke 5000 nano lagi, yang 5000 series dengan memberikan semua yang performa ditingkatkan semuanya. Oke, jadi yang nanti 5000 series penyempurnaan dari yang 4000 series seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan yang ke-6 nih Mas, dari Eko Suhartono 26. Dear AMD, rekomendasiin dong laptop gaming yang prosesornya AMD Ryzen yang harga kisaran 10 sampai 15. Terbaik laptop gaming nih. Laptop gaming. Berarti. Ya, 10 sampai 15 jutaan. Banyak banget. Banyak banget. Hampir semua brand laptop itu sekarang malah berlomba-lomba menyediakan SKU untuk AMD yang nggak series. Dari, boleh nyebut merek ini ya? Boleh ya. Sini mau pasang iklan juga boleh kan, udah dikasih tanda di situ. Asus TUF Gaming. Ya. Ada juga nanti HP yang Pavilion Gaming. Ya, terus ada Lenovo Legion. Ada Acer Nitro. Ya, jadi semua brand itu berarti. Brand ini udah banyak udah pakai yang H series. Cuman kalau yang harga tapi ya 10-15 itu hampir semuanya ya. Dan itu faktanya bahwa customer Indonesia itu range harga 10 sampai 15 juta itu yang paling diminati loh. Karena emang laptop gaming budget lah harga segitu. Ya, sesuai dengan moto dari Deka, BPJS. Siap. Ngikutin berarti ya BPJS ya. Siap. Oke, jadi itu ya buat Eko Suhartono laptop game. Ini kalau misal nih saya langsung tembak nih ya pertanyaannya. Dari 4 brand itu yang paling bagus dari harga 10 sampai 15 jutaan. Nah, kan kalau misal terlalu banyak brand itu kayaknya bingung ya. Jadi mana kan? yang paling bagus ya? Yang paling bagus. Paling bagus jawabannya adalah semua bagus selama pakai AMD. Semua bagus selama pakai AMD. Siap. Oke lah ya, main aman ya dia ya, nggak apa-apa lah. Oke. Jadi sekarang pertanyaan ke-7 dari Tri Prabowo. Nah, ini pertanyaan saya ambil dari YouTube Community, kalau tadi dari Instagram. Kenapa AMD bisa memberikan harga yang murah dibandingkan kompetitornya, bahkan bisa memberikan spek atau kegunaan yang lebih seperti core, memori, ataupun fitur-fiturnya? Oke, kenapa AMD bisa memberikan harga yang murah ya dengan kualitas seperti itu? Jadi gini, murah itu bukan berarti nggak bagus loh, ya kan? Malah AMD itu bisa memberikan sebuah device hardware yang mumpuni, kualitasnya, performanya oke dengan harga yang terjangkau. Tuh, jadi buat apa ngeluarin harga yang tinggi kalau dengan harga yang lebih terjangkau Anda bisa mendapatkan lebih. Itu prinsip ekonomis ya. Iya dong. Mengeluarkan sedikit-dikitnya untuk dapat sebanyak-banyaknya kan. Tapi takutnya kenapa ada yang beranggapan murah itu karena mungkin kayak fabrikasinya atau teknologinya atau materialnya itu menggunakan yang murah-murah, jadi jangka panjangnya mungkin kurang awet lah, makanya harga murah. Tapi itu isu seperti itu nggak benar ya? Nggak benar, karena gini, untuk yang di 4000 series kita menggunakan 7 nanometer, material kita juga material pilihan, bukan ya tanda kutip ecek-ecek itu apa ya? Ecek-ecek itu ya murahan lah kalau bahasa Indonesia. Ecek-ecek. Ya murahan, jadi material kita gunakan itu material yang pilihan. Artinya cocok untuk kebutuhan jangka panjang Anda. Selama penggunaan Anda juga standar. Karena gini, banyak contoh sesuai kasus, lah. Ya, sesuai. Karena gini, banyak case yang saya temui itu
wah mas ini kok Ryzen katanya nggak panas tapi kok panas. Nah, penggunanya di atas paha. Oh, di atas paha itu aja dipakai di atas paha gitu. Paha atau mungkin material yang mungkin soft ya, kayak kasur. Mungkin lagi rebahan, ngerjain laporan, ya kan itu kan juga bahkan kubu sebelah pun juga pasti akan kepanasan juga kalau kan gitu. Kenapa ya. nggak boleh di atas kasur? Karena Airflow. gini, airflow. Oke. Airflow-nya dari dia keluar dan masuk akan terhalang. Oke. Tapi kalau mungkin hanya penggunaan yang ringan, office mungkin atau mungkin cuma browsing, masih ya oke lah. Berarti sesuai kebutuhan lah ya. Jadi Ya. kalau misalkan Athlon ya jangan dibuat main PUBG gitulah ya. Karena Ya. kan ya, panas Tapi nanti. udah banyak beredar itu videonya itu Athlon dipakai main PUBG banyak. Masalahnya dia kuat. Jadi Iya. walaupun menurut saya bukan segmennya ya. Segmennya. Selama orang beli murah kuat PUBG ya dibeli aja. Dibeli aja. Ya, cuman sebenarnya kalau buat jangka panjang nggak boleh tuh. Ya Atau bukannya nggak boleh, cuma kan kalau contoh tadi kayak Athlon, AMD Athlon dipakai untuk game-game game, sekelas kayak PUBG kan juga dia pasti kerjanya kan keras juga. Terlalu keras. Seperti itu. Oke, pertanyaan ke berapa ini berarti Mas? Ke 8. Oke. Mengapa laptop tipis AMD tidak bareng Nvidia? Bukannya meremehkan. Cuma saya udah ngerasain susahnya laptop tanpa discrete buat editing. Tuh. Oke. Pertanyaannya juga bagus nih. Jadi gini, kenapa sih di laptop tipis AMD tidak Tipis itu mungkin saya harus mungkin yang belum tahu ya. Biasanya laptop tipis itu pakai U series. Jadi jarang yang pakai HH pun biasanya HS ya. Ya HS. Kalau jadi kenapa yang seri U tidak pernah dikawinkan dengan discrete? Meskipun bukan discrete tetangga, discrete-nya Radeon sendiri kenapa kok jarang atau nggak pernah? Oke, karena gini, sebenarnya graphic card share kita, onboard kita itu sudah mumpuni. Oke. Ya, Radeon yang onboard kita itu sudah mumpuni. Nah, tetapi juga perlu diperhatikan bahwa laptop yang slim zaman now itu yang U series itu memang tidak ditujukan untuk pekerjaan yang heavy, yang berat. Ya, jadi kalau Anda bilang untuk main editing, ya untuk kalau sekelas hanya untuk pekerjaan yang editing yang ringan kayak Corel, Photoshop masih nggak ada masalah. Tapi begitu Anda nanti mungkin Adobe Premiere harus ngedit dan render ya. Saya udah nangkep sih jawabannya ya. Berarti kalau misal buat editing berat ya beli yang istilahnya bukan itu. Sebenarnya, Pertanyaannya kalau saya tangkap pertanyaannya, kenapa kok nggak pakai discrete graphic card gitu loh Mas? Jadi misalnya saya kemarin nemu di marketplace lah ya, namanya Asus Ki A17 kalau nggak salah. Jadi dia Ryzen 5 seri U gandeng sama MX 350 kalau nggak salah. Tapi masalahnya itu bukan barang resmi ya kan. Ya. Jadi kayak barang Nggak masuk Indonesia. sebenarnya. Ya. Nah, maksudnya pertanyaannya ke depan bakalan ada nggak sih barang resmi yang ada seri U gandeng entah pakai Nvidia atau pakai Radeon, yang penting ada discrete graphic card. Nantinya pasti akan ada, cuma nanti. Artinya gini, AMD kepingin buktiin juga sih kalau kita onboard kita itu mumpuni seperti itu. Dan juga jangan lupa, selama Anda menggunakan discrete graphic, otomatis juga dayanya juga Baterai double, cepat habis, ya. prosesor dan GPU itu yang pertama. Yang kedua, suhunya juga double dong. Ya. Ya, seperti itu. Jadi AMD sebenarnya kepingin menghindari seperti itu dan ingin buktiin ini loh, grafis share kita itu tidak oke ya. Ya 11-12 lah ya. Oke. Cuman kalau menurut pengalamannya siapa ini tadi namanya? Aduh, namanya susah. Rich ATS ya, dia punya laptop AMD. Tapi dia susah. Maksudnya ngerasakan buat ngedit itu susah gitu loh kalau tanpa discrete graphic. Nah, kan berarti gimana? Berarti harusnya ini soalnya saya juga kepingin Mas, ke depan itu AMD bakalan seri U buat ada discrete graphic Ada lah, gitu. nanti ada, tenang Nanti aja. ada. Jadi seperti saya katakan di depan, lakon menang carry. Lakon menang carry. Oke. Siap. Oke deh, pertanyaan selanjutnya. Dari MHD Iqbal F. Series AMD 4000 kenapa mahal dan goib banget di laptop middle low? Middle low itu maksudnya mainstream lah. Ya. Harga 8 juta ke bawah lah. Oke, kenapa mahal dan kenapa goib? Ya, pertanyaan itu 4000 series. Kalau mahal saya rasa enggak loh. 4000 series yang middle low itu malah masih ya 11 lah, 11-12 dengan kubu sebelah. Bahkan banyak yang ada beberapa brand yang jauh lebih murah. Oke. Jika dibandingkan dengan generasi terbarunya dia juga. Oke. Jadi kalau Anda bandingin dengan gen yang lama, ya otomatis kita lebih mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita bawa di sini adalah teknologi yang paling baru, men.
7 nanometer di sebuah laptop tipis, 8 core laptop tipis, ya, baru AMD itu. Oke, kalau ini sih sepertinya saya nangkep pertanyaan sih, kenapa mahal dan goib. Nah, kalau itu menurut saya sih karena supply and demand ya. Karena emang saya ngalamin juga laptop AMD itu sekarang harga SRP-nya atau harga yang seharusnya dijual itu kan biasanya kalau dulu kan pasti di bawahnya. Ya. Sekarang enggak, pasti di atasnya. Ya. Karena kan terlalu banyak demand, Ya. tapi supply dari ya material shortage kan katanya sekarang ya. Sekarang gini, di pandemi ini manufacturing untuk Hampir semua part ya, ya kalau laptop. part-part laptop itu kan terbatas, otomatis juga produksinya juga terbatas. Sedangkan demandnya sekarang tinggi banget, entah dari untuk work WFH, from home, ya sekolah sekolah semuanya kan pakai juga laptop semua pakai device laptop untuk di rumah. Oke. Nah, otomatis juga permintaannya tinggi. Nah, anehnya orang-orang juga milihnya pada AMD semua tuh. Coba deh dilihat, yang paling limit adalah AMD. Yang paling 4000 series terutama. Ya, 4000 series paling limit. Tapi banget. kalau secara stok sebenarnya prosesor AMD ini ada nggak sih secara stok? ada Ada. Berarti yang shortage material lain. yang iya Misalkan bisa laptop jadi kan satu kesatuan gitu ya. Ya. Ada panel, ada keyboard. Ya. Jadi kalau soalnya saya kemarin dengar prosesor AMD itu sebenarnya ready stock. Cuman di laptop itu kan butuh banyak komponen. betul. Jadi part lainnya kalau dari AMD-nya sendiri kita ready, mau berapa puluh ribu Wah, siap. pun ya si brand ini ingin menggunakan prosesor AMD, kita ready. Part lainnya yang nggak ready. Nah, part lainnya ini. Oke, jadi kenapa goib dan mahal? Karena yaitu tadi ya, supply and demand. Kalau secara stok AMD ready ya. Jadi buat vendor-vendor mungkin mau pakai AMD silakan. Diperbanyak ya. Siap. Sekarang pertanyaan terakhir dari Dimas Prasetyo. Saya ingin bertanya kepada pihak AMD, ada rencanakah perusahaan AMD untuk mencoba membuat prosesor atau GPU baru selain Ryzen, Athlon dan lainnya? Kalau semisal iya, tolong dan berikan gambaran penjelasan mengenai prosesor GPU yang akan dibuat tersebut. Prosesor atau GPU? Kalau itu kan nanti jangka panjang masih ada, cuma kan saya belum boleh untuk mengutarakan sekarang. Oh, embargo. Oke. Ya, jangan dulu dah. Saya aja juga Ini kadang dulu. nggak boleh. Iya. Yang Ryzen sama Athlon dulu deh. Berarti tahun depan masih 7 nano. Tahun depan kita sudah tidak 7 nano. 5 nano. 5 nano. Oke, 5 nano. Kalau nggak delay ya, berarti Nggak 5 delay. nano. Oke. Gitu. Oke, jadi itu tadi adalah 10 pertanyaan dari kalian dan selamat akan mendapatkan kaos dan juga jaket eksklusif dari AMD yang akan dikirim langsung sama AMD Indonesia ya. Jadi jangan ditagih ke saya. Ya nanti saya tanyain alamatnya lah. Oke, jadi mungkin saya mau tanya sendiri nih Mas, boleh nggak Mas? Boleh dong. Oke, karena kan saya lihat di beberapa artikel pas saya lagi browsing-browsing itu katanya banyak kalau beberapa handphone ya, smartphone dia bakalan pakai prosesor dari AMD. Itu bener gak sih Mas? Ya, tapi walaupun Mas Aldian kan orang notebook sebenarnya, mungkin ya ada selentingan-selentingan atau omongan lah. Ya, kalau info soal itu sih secara resmi saya belum dapat. Ya kan karena saya kan juga dari beda Notebook, divisi. ya. Tapi saya juga lihat juga di beberapa informasi di luar juga ada yang bilang seperti itu. Ya, intinya gini, AMD setahu saya itu dia open, kita open. Sebenarnya Asalkan mau vendor mau pakai gitu ya. Selama I si see. vendor mau Oke. pakai. Oke, soalnya PS5 kayaknya pakai AMD ya? PS5 pakai PS5 pakai dong. AMD ya. Iya. Siap. Oke. Lanjut pertanyaan ya. Nah, saya kan paling sering tuh review laptop. Nah, ketika saya nge-review sebelah atau nge-review AMD dengan dibilang SKU yang sama lah, bukan yang sama. Jadi kayak satu tingkatan. Misal Ryzen 5 di sana juga ada angka 5-nya gitu kan. Tapi AMD memang lebih murah, cuman kadang part-partnya itu kayak dikurangi gitu, Mas. Contoh nih ya. Misal di sana panelnya 100 sRGB, kok di AMD cuma 60% sRGB gitu. Apakah itu sengaja untuk menekan harganya biar lebih murah atau gimana Mas? Nah, ayo. Ya itu sebenarnya yang jawab brandnya. Ya sebenarnya dari brandnya. Dari Tapi vendornya berarti ya? Dari vendornya. Tapi kalau menurut saya itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sih, seperti itu. Oke. Jadi istilahnya kalau pilih yang 100% sRGB berarti sana gitu dong. Yang 60% sRGB sini gitu berarti. Enggak kan juga ada yang 100% sRGB. Oke. Banyak laptop gaming yang saya lihat itu dari AMD biasanya dikawinkan sama Nvidia, ya kan? Sementara AMD punya discrete graphic card-nya sendiri yang namanya Radeon. Kenapa kok tidak pakai Radeon? Kok banyak yang pakai Nvidia? Apakah AMD ini tidak percaya dengan discrete graphic card-nya sendiri gitu? Oke. memang betul saat ini memang banyak discrete graphic card yang
yang menggunakan brand-brand laptop gaming ya, terutama Ya, laptop Asus gaming TUF kan ada itu, tuh. Ryzen ya, 7, Nvidia 1660 Ya. gitu. Prosesornya Ryzen, grafiknya dari si Nvidia Ya. seperti itu. Jadi sebenarnya AMD punya kartu grafis yang mumpuni atau bisa dikatakan setara dengan yang punya si Nvidia. Oke. Itu. Tapi kita juga udah tawarkan juga kepada masing-masing brand. Nah, balik lagi brandnya ini yang menentukan. Oke, jadi yang menentukan VGA ini pakai Nvidia atau Radeon adalah vendor tadi atau brand tadi ya. Tapi yang pasti apapun laptopnya AMD prosesornya. Oke, siap. Siap gitu ya. Ingat ya, apapun laptopnya, yang penting harus ada uangnya. Oke, pertanyaan lain apa ya kira-kira yang bisa bikin nuansanya? Mungkin ada yang mau disampaikan deh, apa deh? Oke, jadi mungkin itu aja. Jadi AMD saat ini udah nggak panas teman-teman. Ya, kita jauh lebih dingin, ya kan. Yang panas Performa kita- hubungan tetangganya ya. Oke. kita juga performa kita jauh lebih unggul, ya. Jadi untuk teman-teman yang suka konten kreator atau mungkin main game, teman-teman bisa menggunakan laptop dengan prosesor AMD dan baterainya juga sekarang udah awet, ya kan. Suhu kita juga jauh lebih rendah. Jadi nikmat apa yang kau dustakan dari AMD? Oke, siap. Mungkin nih kalau boleh nggak saya kasih saran buat AMD ke depan gitu ya. Ini saran yang dari saya pribadi sih ya. Oke. Saya nggak mewakili siapapun karena kan saya sering review laptop AMD dan juga pakai laptop AMD. Nah, mungkin kedepannya bisa dioptimalkan buat beberapa software. Jadi bukan hanya dikencengkan di bagian Hardware-nya, tapi software juga. secara software juga Ya, dioptimalisasi pasti. lagi gitu ya. Ya, mungkin itu sama apa ya? Ya itu aja sih. Jadi biar lebih sinkron gitu antara hardware dan juga software. Siap. Mungkin kedepannya seperti itu. Oke. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini Q&A dengan AMD dan terima kasih buat kalian yang udah tanya-tanya. Saya nggak nyangka kalau pertanyaan bakalan sebanyak itu. Dan buat yang sudah tanya 10 tadi bakalan dapat hadiah langsung dari Mas Aldian nanti dikirim. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja Mas. Thank Oke, you ya. terima Udah kasih. jauh-jauh datang dari Surabaya. Saya Dika Setiabudi dan Saya Aldian dari AMD. see you on the next Q&A. Gitu aja lah ya. Oke. Thank you Mas. Thank you.